Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Para pemirsa dan juga mahasiswa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama program kesayangan kita Sekolah Fikih bersama saya Sultan bin Abi Nasr. Dalam program ini alhamdulillah kita sudah sampai di level kedua, sekarang di mata kuliah Fikih Thaharah 2. Nah, setelah kemarin kita berbicara terkait pengertian wudhu, kemudian hal-hal yang mewajibkan dan seterusnya, kali ini kita akan berbicara tentang rukun wudhu. Itu episode kita kali ini, masih bersama narasumber kita, Ustadz Ahmad Sarkasi LC. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio kita sapa sejenak beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi masih terkait wudhu. Masih terkait dengan wudhu. Ini lebih teknis lagi ya? Ya. Teknis terkait rukunnya. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan rukun dan rukun wudhu itu apa saja? Iya. Silakan. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah, kalau berbicara rukun di level kedua rasanya kurang pas. Karena mereka di level pertama sudah mendapat materi tentang apa itu rukun. Iya. Jadi rukun itu ya simpelnya segala sesuatu yang memang harus dilakukan pada ritual ibadah. Oke. Jadi instrumen penting dalam sebuah ritual ibadah rukun. Yang kalau itu tidak ada, ya, tidak mungkin. Rukunnya cacat, ibadahnya cacat. Rukunnya hilang, tidak ada nilai ibadahnya. Jadi itu rukun. Artinya kalau dalam masalah wudhu, ini sesuatu yang nggak boleh ditinggal. Agar dikatakan wudhunya bisa sah, ya rukunnya harus terpenuhi. Oke. Rukun harus terpenuhi. Dan ini penting. Karena banyak beberapa orang yang justru tidak tahu mana itu rukun, mana yang bukan rukun. Banyak yang kumur-kumur. Tidak bisa dibeda-bedakan ya. Kumur-kumur dilaksanakan, tapi kaki nggak dibasuh. Menganggap bahwa mana yang tidak tahu mana yang rukun atau bukan rukun. Nah ini apakah di dalam menetapkan ini rukun atau bukan rukun, para ulama berbeda pendapat atau tidak? Iya, para ulama seperti biasa, para ulama fikih berbeda pendapat tentang rukun wudhu itu sendiri. Jadi memang perbedaannya dalam interpretasi mereka terhadap ayat Al-Quran itu sendiri. Kita tahu sudah bahas di pertemuan di episode sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat wudhu ini dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayat tentang wudhu. Ayat tentang wudhu. Kalau kita baca secara terjemah saja, ini kan indikasinya bahwa wudhu itu cuma 4 basuhan. Oke, ada 4 anggota saja ya. Ada 4 anggota saja. Mau basuh muka, basuh tangan sampai siku, mengusap atau menyapu kepala, dan juga membasuh kaki. Selesai. Ini yang ditetapkan oleh mazhab Imam Abu Hanifah bahwa ini rukun wudhu, yang nggak boleh nggak. Selainnya bukan rukun. Oke, berarti dalam mazhab Hanafi rukun cuma 4 itu. Rukun hanya 4 saja yang disebutkan oleh dalam Al-Qur'an. Tapi dalam pandangan mazhab Imam Malik lebih banyak lagi. Dalam pandangan mazhab Imam Malik rukun itu ada 7. Ada 7. Dari 4 lebih yang banyak. Tadi, dari 4 yang tadi kemudian ditambah yang pertama dengan niat. Niat muncul dari idza qumtum ilas shalah. Jadi itu juga dari Al-Qur'an ya? Dari Al-Qur'an. Hanya saja interpretasinya berbeda. Oke. Kemudian tadi 4 ditambah niat jadi 5. Kemudian ditambah dengan ad-dalq. Ad-dalq. Nah, ad-dalq apa ini? Saya rasa kemarin kita sudah singgung dalam episode sebelumnya tentang ad-dalq, bahwa ad-dalq itu untuk memenuhi syarat sahnya wudhu. Oke. Syarat sahnya wudhu adalah air merata ke seluruh tubuh. Dalam pandangan mazhab Imam Malik, air tidak mungkin merata kecuali dengan ad-dalq. Ad-dalq itu pijatan atau digosokkan kepada anggota tubuh. Jadi 5. Oke. Kemudian jadi 6. Kemudian yang ketujuh al-muwalah. Al-muwalah itu rukun dalam pandangan mazhab Imam Malik. Muwalah itu rukun. Artinya memang ketersambungan antara anggota satu dengan yang lain harus berkesinambungan gitu ya. Tidak terputus dalam jangka waktu yang lama. Itu mazhab Imam Maliki. Kemudian mazhab Imam Syafi'i ayatnya sama. Oke. Mirip seperti mazhab Imam Malik begitu. Menggunakan ayat yang sama. Menggunakan ayat sama, interpretasi juga agak mirip. Ada niat di situ.
sesama Maliki sama Syafi'i punya sama satu kesamaan Maliki ya. dengan Syafi'i punya kesamaan bahwa yang namanya rukun wudu salah satunya adalah niat. Nah, Gitu. plus 4 tadi. Plus 4 tadi, artinya ada 5, Lima. sudah 5. Kemudian mazhab Imam Syafi'i hanya 6. 6 5 ditambah yang tadi satunya, tambah 1 adalah tertib. tertib. Tertib itu berurutan. Oke. Tadi mazhab Imam Malik mualah, nyambung tapi nggak harus tertib. Bukan urutan. itu Iya, bukan tangan dulu boleh, muka kemudian, kaki dahulu tidak ada masalah. Yang penting mualah. rukun. Yang penting mualah. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i harus tertib Tertib. sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ghuslul wajhi ya. Muka dulu. Oke. Wamsa'a wa aydiyakum ilal marafiq dan tangan. Ghuslul aidi. Ya, karena waw di sini litartib. Itu yang diartikan oleh dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi rukun dalam mazhab Syafi'i untuk wudu 6. 6 Di 4 tadi plus niat dan tertib. dan tertib. Kemudian mazhab Imam Ahmad bin Hambal 7. 7. Ini juga sama jumlahnya seperti Jumlahnya sama seperti mazhab Imam Maliki. Malik, 7. tapi poinnya beda. Poinnya beda. Justru mazhab Imam Ahmad bin Hambal tidak memasukkan adanya adal saja. Jadi 4-nya sama ya. 4 seperti Abu sama, Hanifah. 5-nya juga sama, 5-nya niat. Jadi 5-nya dengan niat jadi 5, Oke. dengan mualat jadi 6. Mualat jadi 6. Nah, hanya saja Imam Malik kan ada dalk, ada pemijatnya. Oke. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal justru tertib. Tertib. Ya. Jadi niat, muka, tangan, kepala, kaki tertib dan juga mualat. Jadi itu apa namanya rukun di dalam mazhab rukun Hambali. dalam pandangan mazhab Jadi Imam Ahmad jumlahnya bin kalau Hambal. kita lihat antara mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, yang paling sedikit adalah mazhab Abu Hanifah. Ya, mazhab Cuma Imam 4. Abu Hanifah, Sebatas 4 apa yang disebutkan di Dalam dalam Al-Qur'an. Kemudian mazhab Malik 7, kemudian mazhab Syafi'i 6 Ada dan 6. mazhab Hambali juga 7 gitu ya. Dengan sedikit perbedaan antara masing-masing mazhab ini di dalam rukunnya. Nah, itu rukun secara keseluruhan ya, Ustaz. Iya. Nanti kita akan bahas satu per satu. Insya Apa Allah. saja rukunnya di dalam berwudu Dan ini, kita pasti akan menemukan adanya perbedaan di dalam situ. di dalam masing-masing rukun Ya, ya. Pasti tentang ada membasuh perbedaan. muka, muka yang seperti apa, lalu bagaimana membasuhnya. Oke. Kemudian di dalamnya ada mulut, ada hidung, apakah itu termasuk bagian dari rukun atau tidak? Yang jelas mukanya sepakat gitu ya. Muka sepakat. Tetapi mana yang disebut sebagai bagian dari muka yang nanti Ah. pasti akan terjadi perbedaan pendapat di kalangan Ya. para ulama itu ya. Yang jelas ini secara keseluruhan, secara umum rukun dalam masing-masing madhab. Kita mulai untuk membahas satu persatu, Ustaz. Insya Allah. Yang pertama niat berarti ini. Ya, Nah, ini niat menurut madhab 3 madhab ya. iya. Dalam pendapat 3 madhab selain madhab Imam Abu Hanifah, niat merupakan rukun yang tidak boleh tidak. Berarti Artinya selain Abu Hanifah. selain Abu Hanifah tidak memasukkan niat itu dalam kategori rukun. Artinya orang yang langsung melakukan ritual tanpa niat pun sudah masuk dalam kategori Sah. tahir, suci, sah wudunya begitu. Oke. Tapi dalam madhab Hanafiyah tidak perlu rukun berarti. Tidak perlu rukun. Tapi memang dalam mazhab Imam Abu Hanifah kita juga harus lebih lebih teliti bahwa memang niat bukan rukun, niat bukan bagian dari teknis, tapi niat bagian dari syarat wudhu itu sendiri. Bukan rukun tapi syarat. Ya, bedanya agak mirip-mirip. Kalau syarat kan nggak mesti nempel, Oke. tapi kalau rukun nempel. Nah, nanti kita bisa ulangi lagi penjelasan ini di segmen berikutnya, Ustaz. Karena waktu kita sudah habis, para pemirsa. Terkait niat ini sepertinya perlu diulang, tapi nanti di segmen kedua tetap bersama Sekolah Fikih.